Ya, selamat bergabung teman-teman. Selamat datang di Instagram Live UID. Ya, kita akan bincang-bincang dengan Mbak Mezani sebentar lagi. Ya, oke, selamat siang. Terima kasih teman-teman yang sudah join. Kita tunggu Mbak Mezani sebentar. Sebentar lagi. Ya, kita tunggu siang hari ini kita akan bincang-bincang dengan Mbak Mezani Irmajani. Ya, kita masih menunggu mudah-mudahan bisa. Hmm. Hmm. Masih. Oke, oke, sambil nunggu Mbak Mezani, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Instagram Live UID dalam acara Positive Talks in COVID-19. Dan siang ini kita akan bincang-bincang dengan Mbak Mezani Irmajani. Kita akan dengar sharing cerita dari Mbak Mezani mengenai pengalaman beliau bekerjasama dengan masyarakat di pedesaan di wilayah Tebo, Jambi. Nah, ini sebentar kita akan menunggu beliau untuk bergabung bersama-sama. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, belum mengenal UID, United in Diversity adalah sebuah organisasi nirlaba yang berdiri sejak tahun 2013, secara aktif menginspirasi para leaders dari sektor, yaitu sektor swasta, pemerintah, dan juga civil society
untuk bersama-sama berkolaborasi membangun kepercayaan untuk masyarakat masa depan Indonesia yang lebih baik. Hai Mbak, udah bergabung? Hai, sorry nggak tahu Berhasil kenapa. akhirnya. Iya, Biasa teknis Mbak, biasa. teknologi. Hai. Kayaknya udah di kantor ya? Iya, I'm alone. Saya sendirian di kantor. Wah, pasti karena kangen ngantor tuh. Iya itu sama juga kalau di rumah agak susah ini ya. Ada anak saya selalu pingin masuk ke kamar. Konsennya susah ya kalau di rumah kita Iya. malah kerjanya ya. Mbak Mei, makasih banget sudah bergabung. Tadi aku baru menyapa teman-teman yang bergabung dan yang tadi belum kenal UID baru perkenalan mengenai UID. Kalau Mbak Mei ini adalah alumni salah satu program UID. Jadi selama 13 tahun UID berdiri sudah ada banyak program yang dijalankan, antara lain program MIT Ideas, salah satu alumninya Mbak Mezani ini. Lalu ada program Bekal Pemimpin, ya, program itu fokus kepada isu-isu mengenai pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Lalu juga ada program untuk youth, yaitu Youth Action Forum, ada Happiness Festival, ada program Koklas dengan isu-isu yang spesifik. Dan Collab for Health Heroes of Our Times platform ini adalah salah satu dari kegiatan UID yang diselenggarakan untuk mengajak orang-orang yang sudah banyak berkegiatan ya dalam menghadapi COVID-19 untuk kita bisa bersama-sama berkolaborasi, bergotong royong menghadapi pandemi ini. Dan siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Mezani Irmadiani. Ya, beliau adalah Direktur PT Royal Lestari Utama. Betul ya Mbak ya? Iya, Namanya betul. ya. Dan juga RLU aja, RLU. Ya. RLU, oke. PT RLU, dan beliau juga adalah alumni dari Ideas 3 MIT. Ideas 3 itu tahun berapa ya Mbak Mei ya? Ideas 3 itu 2011 sampai 2012 ya. 2011, lumayan lama ya. Lumayan lama. Tapi masih berkesan, Mbak. Masih, dan kita juga masih sangat aktif ya, teman-teman di grup di Ideas 3. Kayaknya ada beberapa juga kemarin yang udah masuk di Collabs for Health ini. Ya, di sesi-sesi sebelumnya. Iya, benar. Ini soalnya alumni Ideas ini banyak sekali berkiprah di berbagai bidang, di pemerintahan, kemudian di swasta, dan juga di civil society. Nah, siang ini topiknya menarik sekali, menarik banget ya. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 yang selama ini sedang kita hadapi bersama, tentunya bukan hanya memberi dampak kepada kita, masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, tapi juga kepada saudara-saudara kita yang tinggal di pedesaan, yang tinggal di kawasan hutan, secara langsung maupun tidak langsung mereka juga terdampak dari pandemi COVID-19. Dan Mbak Mezani ini dengan RLU adalah yang juga aktif bekerja sama dengan masyarakat di pedesaan dan juga pemerintah daerah dalam menghadapi pandemi. Nah, Mbak Mei, mungkin bisa diceritakan nih kepada kita semua yang ada di sini, seperti apa sih Mbak kegiatan yang dilakukan, dan mungkin juga cerita sedikit sebetulnya PT RLU ini bergerak di bidang apa, dan kemudian apa yang dilakukan di Tebo ya, Kabupaten Tebo, Jambi. Oke, silakan Mbak Mei. Thank you Mbak Mita. Makasih banget udah diundang. Sorry tadi ada sedikit gangguan teknis. It's okay. Jadi kita ini sebenarnya RLU itu dibentuk perusahaan joint venture ya antara grup Barito sama Michelin dari Prancis. Jadi sebenarnya perusahaannya ini baru terbentuk itu tahun 2015. Jadi perusahaannya bergerak di bidang hutan tanaman industri atau HTI untuk mengembangkan tanaman karet di Jambi, di Kabupaten Tebo, dan juga di Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur. Kalau di Jambi sendiri kita memang lebih banyak aktivitasnya di Jambi ya, lebih fokus lebih banyak di Jambi. Kita mengelola hutan tanaman HTI sekitar 70.000 hektar. Jadi itu tuh kalau Jakarta tuh sekitar 60.000 hektar ya, 61.000. Jadi sedikit lebih besar dari Jakarta ya. Tapi sebenarnya konsep pengembangan HTI-nya itu sendiri
visinya itu dengan sistem berkelanjutan ya. Jadi waktu perusahaannya dibangun, kita juga sudah bikin kebijakan dengan sistem keberlanjutan dari segi people, planet, profit gitu kan. Yang paling penting dan sebenarnya dari HTI yang sebesar itu nggak nyampe setengah lah yang kita mau kembangkan untuk aktivitas karet ya intinya. Tapi sekitar 34.000 dan di Jambi itu nggak nyampe segitulah, sekitar lebih kurang 30.000 hektar. Sisanya itu untuk area konservasi dan juga area community. Jadi program kita kembangkan bersama-sama masyarakat di sana yang kita sebut namanya Community Partnership Program atau kemitraan dengan masyarakat. Jadi di Jambi itu kalau di Tebo itu daerah kita itu sekitar 6 jaman lebih lah ya dari kota Jambi. Terus sekitar 7 jam, hampir 8 jam dari kota Padang, dan juga sekitar 8 jam juga dari Pekanbaru. Jadi itu di tengah-tengah lah, di perbatasan antara Riau dan juga Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke. Lalu di sana kira-kira selama COVID ini dampaknya gimana, Mbak, terhadap warga? Jadi mungkin kita ceritain dulu, mungkin di sana itu, di lokasi kita itu cukup banyak penduduknya, komunitas yang ada di sana, dan juga termasuk orang rimba atau suku anak dalam, yang sering disebut suku anak dalam. Di situ ada sekitar, di dalam konsesi sendiri ada sekitar 3 tumenggung, lebih kurang ada sekitar hampir 40 kakak lah ya, keluarga sekitar 120 orang. Selain itu juga banyak masyarakat, baik masyarakat lokal, Melayu tua, dan juga masyarakat pendatang dari daerah lain, baik di Sumatera atau di Jawa. Nah, yang jadi menarik itu waktu dulu sebelum kita ngomongin COVID sekarang ya, mungkin dari awal waktu aktivitas itu dibangun, kita lihat juga sebenarnya lebih banyak masyarakat itu di daerah Tebo ini aktivitas ekonominya tuh bergantung sekali pada sawit dan karet. Jadi 2 komoditas inilah ya. Jadi dan juga lebih banyak penanamannya sistemnya monoculture. Jadi punya sawit aja atau punya sawit dan karet dan sebagainya. Nah, di awal 2015 akhir kita mulai juga mulai melakukan proses ini ya, sensing gitu ya, kalau yang tahu UID gitu dan teori proses U gitu ya? proses penting ya. Jadi kita lakukan sensing lah ya, dan basically deep listening gitu ya. Jadi kita juga ingin tahu kira-kira apa sih yang kita kan punya visi, perusahaan tuh punya visi. Jadi waktu masuk kita punya visi, tapi dari visi itu kan juga harus diturunkan lagi kepada yang ada kondisi sekarang, yang ada bagaimana gitu. Dan untuk mencapai visi tersebut bagaimana, dan prosesnya itu harus juga berkesinambungan dengan yang ada di lapangan dan masyarakat dan sebagainya. Nah, jadi waktu salah satu proses sensing ini kita juga mengetahui bahwa ada keinginan dari masyarakat juga untuk bukan hanya punya aktivitas ekonomi, tapi juga membangun suatu proses di mana mereka bisa mendapatkan ketahanan pangan. Jadi dulunya itu ada salah satu desa lah di situ yang lumbung padi 20 tahun yang lalu, tapi sejak saat itu semuanya udah berubah jadi karet dan sawit gitu. Nah, bagaimana bisa kita bantu sama-sama fasilitasi dengan pemerintah juga untuk membangun tanaman padi di situ. Nah, dengan berjalannya waktu, sekarang ini kita dari sejak tahun lalu sudah mulai proses yang namanya disebut pertanian terpadu. Nah, pertanian terpadu ini sekarang dari sekitar 1,5 tahun sudah berkembang. Ini pengenalan untuk menanam sebenarnya dari tanaman pangan ya, jadi sayuran, terus buah, tapi juga unsur-unsur protein seperti ikan dan sebagainya. Nah, ini kita bangun dan kita set up, dan salah satu yang mendapatkan training ini bersama-sama dengan
teman-teman kita di Joglo Tani di Jogja Hmm. dan juga sama Yayasan Bakti Barito, ini adalah beberapa orang rimba atau suku anak dalam ini. Nah, jadi mereka sudah mulai nih mengintroduksi juga tanaman pangan. Nah, proses ini buat mereka selain dia dapat makanan, tapi juga dia dapat income tambahan karena bisa jual ke pasar, bisa jual ke tetangga. Nah, waktu COVID ini terjadi, mungkin kalau di Indonesia kan mulai mulai menjadi concern yang benar-benar concern di akhir Februari dan di awal Maret ya, jadi Maret, ya. pertengahan Maret ya. Nah, kita juga mulai melakukan bersama-sama teman-teman puskesmas dan pemerintah desa dan juga teman-teman dari Warsi untuk melakukan sosialisasi ke kelompok orang rimba ini mengenai COVID Mhm. dan bagaimana cara untuk pola hidup bersih dan sehat. Tapi yang jadi menarik waktu kita mau melakukan sosialisasi ini, ternyata teman-teman orang rimba juga sudah mulai menjalankan apa yang disebut bersandingon. Jadi mereka itu Oh. ada konsep di orang rimba itu kalau misalnya ada epidemik atau sakit itu mereka harus lari ke hutan Oh, jadi menjauh. awareness-nya justru mereka punya ini ya, Self quarantine kearifan lah ya. lokal. Iya, kearifan Ya, ya, lokal ya. untuk self quarantine gitu. Jadi itu Sandingon ya namanya ya. bersandingon ya. Jadi itu cukup menarik juga. Jadi kita juga belajar bersama-sama mereka bahwa ada juga konsep-konsep ini yang sebenarnya kearifan lokal Ya. yang juga masih mereka jalanin di daerah-daerah seperti Tebo ini. Mhm. Menarik sekali ya. Jadi dari segi kesehatan juga mereka punya satu apa early warning system mungkin ya kita bisa bilang ya. Iya, Local early warning system tapi yang berbasis apa namanya kearifan lokal. Lalu ketahanan pangan sendiri juga itu sudah dibangun iya. Jadi sebelum proses sebelum pandemi. sebelum sebenarnya karena kan nggak bisa cepat ya. Tapi sebenarnya kalau Mm. untuk pertanian terpadu ini, jadi ini belum selesai gitu. Baru sebenarnya paling cepat itu menanam seperti kayak sayur mayur, kayak Mhm. seperti kangkung, pakcoy dan sebagainya. Terus Ya, kacang panjang itu bisa cepat ya. sekali gitu ya, dalam waktu sebulan bisa panen. Mhm. Terus ada juga seperti semangka ataupun jagung itu juga lumayan cepat lah. Jadi ini suatu hal yang kita sebut namanya kayak seperti demo plot atau prototyping gitu ya. Yang Ya. tadinya Heeh. sih sebenarnya kita mulai cuman di sekitar 3 community, sekarang sudah Mhm. berkembang cukup banyak gitu. Lebih dari 10 Oke. 10 komunitas yang kita sudah sama-sama gandeng. Nah, tapi kalau untuk khusus COVID juga, selain dengan orang rimba ini, Mhm. sebenarnya kita sama puskesmas dan pemerintah Mhm. daerah itu, dan juga teman-teman dari Warsi, Warsi itu Mhm. pendamping, LSM pendamping orang rimba ya. Ya. Di awalnya memang di Jambi saja, tapi mereka sudah expand juga kemana-mana di Indonesia. Mhm. Kita melakukan setelah melakukan analisa kita melihat juga salah satu isu di suku anak dalam atau orang rimba itu mereka tidak punya akses Mhm. ke kesehatan. Nah, jadi dari Hmm. 2019 sebenarnya kita sudah Mhm. mulai membangun fondasi ya untuk mereka bisa dapat akses ke kesehatan. Jadi puskesmas datang ke situ instead of mereka harus datang ke puskesmas. Karena salah satu Hmm. masalahnya kadang mereka tidak punya misalnya tidak punya KTP atau jadi itu menyulitkan mereka untuk mendapatkan akses kesehatan. Nah, jadi sejak adanya COVID, Mhm. jalinan kerjasama yang sudah kita bangun ini bisa di step up gitu. Selain itu, Mhm. kalau dengan komunitas yang lain, dengan masyarakat lokal lainnya, kita kerjasama juga dengan Pemda dan gugus tugas yang ada di masing-masing kecamatan. Jadi Oh. di kecamatan itu sudah juga sebenarnya sampai ke semua daerah ada ya gugus tugas COVID Mhm. gitu. Nah, Mhm. itu kita sama-sama melakukan sosialisasi, baik dari bikin-bikin poster atau juga Mhm. membagikan alat-alat kesehatan seperti masker ataupun alat pos-pos cuci tangan. Dan juga Mhm. kita melakukan disinfektan. Jadi kita ada beberapa truk air kita atau truk pemadam kebakaran kita yang kita gunakan untuk melakukan disinfektan di desa-desa yang ada di sekitar. Oh. Oke. Nah, teman-teman yang join, silakan kalau ada pertanyaan atau komentar boleh ya, silakan isi saja di kolom komen dan pertanyaan nanti ada sesi tanya jawab bisa kita tanyakan juga ke Mbak Mei. Jadi monggo silakan teman-teman yang mau bertanya. Nah, Mbak Mei kalau
tadi dengan berbagai macam inisiasi yang sudah dijalankan di sana, sebetulnya kalau secara sistemik ini Mbak ya, kalau mau secara long term, apa ada nggak sih yang ingin dicapai ke depan, dampak yang lebih luas yang ingin dicapai oleh Mbak Mei dan RLU di sana? Sebenarnya Mungkin sektornya konsep atau ya, jadi konsep untuk resilient communities ya, atau apa komunitas atau masyarakat yang bisa juga self sufficient. Jadi kan hmm, sebenarnya di awal itu konsep kerjasama dengan masyarakat itu bahkan di perusahaan sendiri lebih banyak ke kalau kita bisa mengembangkan kebun karet gitu. Kebun karet itu kan labor intensif, butuh banyak pekerja. Kita bisa membuat buka akses lapangan kerja. Tapi berjalannya waktu juga kita melihat bahwa selain akses lapangan kerja yang tetap menjadi salah satu kunci utama dan juga fondasi penting ya untuk membangun long term relationship, kita juga butuh membangun komunitas atau masyarakat itu yang resilient. Jadi mereka juga bisa, yang kita lihat di daerah sini dulu itu semua sayur mayur, beras itu kita istilahnya kita impor lah ya. Jadi nggak ada sama dari sekali daerah akses lain. dari daerah Hmm, lain atau dari kecamatan lain atau kabupaten lain. hmm, Nah, kita perlu untuk membangun bersama-sama dengan masyarakat komunitas yang bisa resilient. Bahkan di RLU ya, sendiri ya. kita di pekarangan juga sudah nanam untuk kantin dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini, kerjasama jangka panjang ini juga bukan hanya membantu untuk perusahaan, tapi juga untuk masyarakat bisa Ya, paling tidak mereka punya akses. Jadi ya. bahkan salah satu saya terakhir ke sana saya ada diskusi juga sama jadi sebenarnya dia pekerja RLU, memang orang Hmm, lokal gitu. hmm, Terus dia hmm, cerita, hmm, Bu saya hmm. ikut lihat training yang dikasih Joglo Tani. Nah saya tertarik di pekarangan rumah saya bangun. Nah sekarang itu istri saya sudah nggak pernah belanja ke pasar lagi. Yang biasanya bisa spend 200.000, 300.000 setiap minggunya untuk beli sayur mayur dan sebagainya. Nah sekarang mereka nggak usah kayak gitu dan mereka bisa jual ke tetangga. Nah hal-hal seperti ini kan kalau kita lihat masyarakat yang tadinya sebelumnya bergantung misalnya dengan komoditas yang satu aja ya, misalnya komoditas sawit atau komoditas karet. Ini komoditas komoditas ini kan harganya naik turun gitu. Jadi ekonomi mereka pun atau income generation mereka pun naik turun. Sedangkan kebutuhan hidup mau tidak mau kan sama atau meningkat ya. Jadi ya Ya. mungkin lebih ke resilient communities. Jadi kita lihat dengan proses yang sudah berjalan dan juga dengan adanya pandemi ini apa kalaupun ada slowdown di ekonomi gitu kan, masyarakat tetap punya akses. Yang paling penting itu kan untuk bisa menjaga kesehatan harus ada nutrisi gitu ya. Betul, betul, betul. Akses pangan yang mudah ya, nggak Iya. ada kesulitan juga itu sangat penting sekali dalam meningkatkan imun dan sebagainya. Iya. Dan ini sebenarnya apa namanya tadi kolaborasi juga dengan pemerintah Kayaknya ada daerah ya Mbak pertanyaan tuh Mei ya. satu ya. Ada, boleh, boleh. Nanti kita akan mengundang Oh ya. pertanyaan ini. Oh iya, iya. Oke, oke. Sudah mulai ada yang nanya dari uh, Sorry tadi oke, nanya kita apa Mbak coba. Mita? Enggak, aku tadi tertarik dengan kolaborasi tadi Mbak Mei. Karena Iya. ini kan apa namanya kerja bukan kerja sendiri ya, di situ RLU juga dengan pemerintah daerah, kemudian dengan LSM lokal ya dengan teman-teman Warsi dan Joglo Tani. Joglo Tani dari Jogja ya kalau nggak salah ya Mbak ya. Iya, juga Tangi di Jogja. Mereka memang Heeh. apa yang foundernya itu namanya Pak Teo Suprapto. Beliau Hmm. ini deh salah satu aktor inspirasional ya dan beliau sudah kemana-mana di seluruh Indonesia. Dan Ya, itu pendekatan itu dan proses dialog itu sih sebenarnya yang bisa membangun trust atau foundation di awal gitu ya. mm-mm. Ini udah ada pertanyaannya. Dari Febri Mahinsa, Mbak Mei, apakah ada kendala utama dalam berinteraksi dengan orang rimba di Jambi dalam memberdayakan mereka? Apa ini Mbak kendalanya dalam berinteraksi dengan orang rimba? Mungkin yang pasti awal pertamanya itu komunikasi ya. Jadi orang rimba juga punya bahasa sendiri. Jadi Hmm.
Jadi kita juga perlu ternyata di organisasi perusahaan pun kita juga perlu yang namanya pendamping gitu ya untuk bisa Benar. untuk bisa kita misalnya kita punya intention atau kita punya apa keinginan tujuan bersama yang ingin kita capai. Tapi untuk bisa menjalin proses itu yang pasti awalnya kita harus bisa berkomunikasi dengan baik gitu ya. Dan itu memang butuh proses dan kita juga jalanin bahwa selain ada orang perusahaan yang misalnya bisa mengerti bahasa dan budaya orang rimba, kita juga butuh pendamping luar, fasilitator yang independen. Jadi fasilitator ini dari teman-teman lebih banyak memang dari teman-teman di LSM ataupun di pemerintah itu bisa menjadi jembatan. Yang kedua mungkin selain komunikasi, salah satu yang paling penting itu proses waktu juga ya. Jadi building trust itu walaupun kita sudah ini harus konsisten dan butuh waktu. Jadi walaupun kita sudah mulai menjalin kerjasama dengan orang rimba sejak tahun lalu, sebenarnya prosesnya itu ada di belakangnya lebih panjang lagi untuk bisa melakukan perjalanan ke di mana kita bisa mencapai misalnya kesetujuan bersama untuk saling mendukung atau menerima bantuan atau apa bisa bersama-sama melindungi kawasan dan sebagainya. Jadi memang proses itu cukup harus dihargai juga ya dan nggak bisa kadang-kadang nggak bisa terlalu terburu-buru ya. Iya, betul. Waktu dan komunikasi ya, itu yang menjadi kendala dan itu yang tantangan juga. Nah, yang ketiga mungkin tambahan satu lagi adalah ya, jika sudah terbangun proses itu harus cepat-cepat kita lakukan sesuatu program gitu atau prototyping gitu. Nah, jadi kita di awal mungkin fokusnya misalnya kita taunya karet. Tapi kalau kalau kita mau bantu nanam karet itu hari ini kita tanam baru 6-7 tahun lagi bisa kita sadap. Jadi butuh itu masih lama terlalu lama gitu kan. Jadi di antara waktu itu makanya waktu itu kita kerjasama sama YBB Yayasan Bakti Barito dan juga Joglo Tani itu karena kita mau mencoba membangun suatu program yang bisa lebih cepat lah ya dijalankan. Jadi melalui pertanian terpadu inilah mereka bisa lebih dapat ininya ya. Iya, jadi untuk training misalnya, training misalnya berapa minggu udah langsung ini kan bekerja kan, dan nggak mungkin sebulan udah bisa panen, itu kan lebih cepat ya, bisa lihat hasil ya. Sambil nunggu 6 tahun lagi. Ya, ini ada lagi pertanyaan kedua dari Teresia Karo. Halo Mbak Mizani, apakah ada protokol kesehatan yang berlaku di Tebo Jambi? Apakah ada protokol kesehatan? Kalau protokol dari Pemda juga ada ya, memang seperti sosialisasi mengenai social distancing atau physical distancing, terus juga untuk pola hidup bersih dan sehat ya PHBS. Itu yang paling penting. Kalau protokol detailnya juga pastinya ada di kantor-kantor pemerintahan atau rumah sakit dan sebagainya. Tapi kita ini tuh di daerah di jauh dari mana-mana gitu bisa dibilang ya. Jadi memang proses sosialisasi dan pendekatannya itu harus langsung turun ke lapangan. Tapi sudah lumayan orang juga, jadi desa-desa juga sudah punya seperti tim satgas lah ya kalau ada emergency dan sebagainya. Nah ini Mbak, dengan adanya inisiasi di sana ya, baik yang terkait dengan kesehatan, mengedukasi tentang COVID, juga mendorong pertanian yang terintegrasi gitu, ada nggak sih Mbak Mei melihat sebuah mental model yang apabila ada perubahan, maka itu mungkin akan ada kegiatan itu akan berlaku atau berjalan lebih efektif. Ada isu mental model nggak yang Mbak Mei lihat? Ya mungkin kalau dari segi mental model yang jadi menarik itu di Sumatera itu ya
walaupun kita juga di mana-mana di Indonesia kan tanah itu atau lahan itu sesuatu komoditas yang lumayan diperebutkan gitu ya. Tapi Ya, kalau ya. kita lihat di Sumatera itu, walaupun ada beberapa area, termasuk di Tebo sendiri yang populasinya cukup banyak, tapi Mhm. sebenarnya banyak lahan bukan hanya lahan pekarangan, tapi lahan yang produktivitasnya tuh masih rendah. Jadi Mhm. berbeda dengan orang yang di Jawa yang memang lahan tinggal sedikit kan. Jadi kalau kita punya tanah misalnya lahan pekarangan aja 200 meter kita bisa banyak yang kita bisa lakukan. Bahkan kalau sekarang ada beberapa komunitas juga yang mau mendorong di kota-kota untuk pertanian terpadu di rumahnya gitu kan, hidroponik Mhm. ataupun yang kecil-kecil. Nah, kalau di daerah kita waktu itu di Tebo itu Mhm. banyak aset itu adalah lahan. Tapi lahannya sendiri itu produktivitasnya masih rendah. Bahkan Benar. jangan ngomongin pertanian terpadu seperti plot-plot seperti ini, tapi bahkan kalau kita lihat sawit ataupun karet di Indonesia itu dan lebih banyak kan penanaman karet itu di Indonesia ada di Sumatera dan di Kalimantan. Itu produktivitasnya itu cuman sekitar 800 kilo per hektar per tahun. Kalau di Thailand itu petani itu bisa menghasilkan sampai 1.800 kilo per hektar per tahun. Jadi kita masih di Mhm. bawah, lebih dari setengah lah ya di bawah. Jadi produktivitas lahan itu sesuatu yang belum bisa kita capai. Nah, proses Ya, untuk bisa benar. mencapai itu dan melihat bahwa dengan lahan yang sudah ada sebenarnya cukup. Kita nggak perlu buka lahan lagi Lahan atau baru. melakukan misalnya eh, ekspansi ke dalam hutan dan sebagainya. Mhm. Jadi mental model bagaimana kita bisa melihat aset atau misalnya lahan yang sudah ada, bagaimana ini bisa lebih produktif untuk mendapatkan income, generation income ataupun ketahanan pangan untuk keluarga kita sendiri ataupun komunitas di mana kita berada gitu. Mhm. Oke. Dan itu butuh waktu lagi ya Mbak untuk mulai Nah itu merubah mental model itu ya. butuh butuh waktu tapi juga sebenarnya yang tadi yang prototype itu memang jadi penting ya. Jadi kita juga belajar bahwa memang kita harus lakukan harus berani untuk mencoba mencoba juga bersama-sama ya untuk bisa maju gitu. Memang kita nggak bisa nunggu misalnya semua harus berubah dan sebagainya karena kan selalu ada proses belajar itu kan. Jadi ya memang prosesnya itu juga dibutuhkan contoh-contoh yang bisa berhasil atau contoh-contoh yang gagal gitu. Jadi kita bisa tahu gimana memperbaikinya ke depan. Betul, betul. Itu pentingnya prototype ya Mbak Mei. Iya. Nah, iya dari inisiasi itu Mbak, pertanian maupun kesehatan, kira-kira apa sih pengalaman berharga yang Mbak Mei ambil tuh dari kegiatan itu di sana bersama masyarakat maupun berkolaborasi dengan pemerintah daerah maupun dengan NGO. Apa Mbak yang paling berharga menurut Mbak Mei? Mungkin yang paling paling berharga itu buat kita ya memang ya proses ini ternyata kita memang partnership itu penting ya. Jadi Mhm. kemitraan bukan hanya dengan antara perusahaan dan komunitas, tapi juga mendapatkan pendampingan atau fasilitator-fasilitator yang tepat untuk bisa kita sama-sama maju gitu. Dan juga ya uh, proses untuk membangun suatu suatu prototype atau plot-plot trial ini itu yang paling penting untuk dilakukan. Dan yang salah satu yang kita belajar juga ya selain kita mengembangkan misalnya bisnis inti kita juga harus mau untuk melihat kebutuhan masyarakat dan coba bersama-sama mitra gitu untuk Ya, membangun sesuatu yang berbeda juga yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tapi juga kebutuhan kita. Jadi kayak pertanian terpadu ini atau misalnya yang tadi pertanian beras yang ada di salah satu desa di Tebo itu kita juga beli gitu lewat koperasi kita, koperasi karyawan kita juga membeli. Jadi ada sinergi antara perusahaan dan uh, apa ya, kelompok-kelompok tani inilah. kelompok tani. Ya. Ya. Oh, menarik sekali ini ya.
kerjasama yang menarik antara swasta dengan masyarakat lokal. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Indira, Mbak Mei. Tadi kan Ya, disebutkan bahwa di sana produktivitas lahan yang mereka punya masih rendah ya. Pertanyaannya, apakah produktivitas yang rendah tersebut terkait dengan kurangnya permintaan pasar? Bagaimana dengan akses pasar di sana? Nah, itu apakah oke. seperti itu, Mei? Oke, kalau produktivitas itu sebenarnya lebih ke good agricultural practice ya, atau praktek berkebun atau bertani yang benar gitu. Jadi di Indonesia ini isu mungkin nggak hanya di karet, tapi di komoditas-komoditas lain juga ya. Tapi kalau kita bicarakan aja hari ini lebih ke karet, ini lebih ke cara yang pertama cara nanam. Jadi misalnya bibit yang ditanam. Dan juga yang kedua itu yang mempengaruhi produktivitas karet itu adalah cara menyadap. Cara kita ngambil getah karet dari pohon itu ada impact-nya, ada efeknya terhadap produktivitas pohon itu di hari ini dan di kedepan hari gitu. Jadi kita itu kan istilahnya kayak kalau nyadap itu kan kita kayak melukai pohon gitu ya. Kalau lukanya terlalu dalam, dia sembuhnya lama. Kayak gitu. Pengaruh ya berarti ya Dan misalnya caranya kalau menyayat itu. betul, dan misalnya kalau misalnya lagi musim gugur, jadi ada musim gugur daun, kita nggak boleh nyadap karena itu di saat dimana dia sedang regenerasi badan pohonnya itu sendiri. Itu dua hal yang paling besar kalau di produktivitas karet, dari segi bibit yang ditanam sama dari segi penyadapan. Kalau akses pasar itu lebih ke harga ininya. Jadi permintaan pasar kayak sekarang itu karena COVID ini demand pasar kan menurun. Karena 70% dari karet itu di dunia, karet alam di dunia itu masuknya untuk industri ban. Jadi karena ekonomi menurun, jadi permintaan pasar menurun, harga pasti turun juga, lebih ke situ. Oke. Mudah-mudahan terjawab Bu Indira. Ya, ini juga ada lagi satu pertanyaan dari Heru Muntilan ini Mbak Mei. Tadi mungkin sedikit sudah disinggung oleh Mbak Mei. Produktivitas karet rakyat masih rendah, harusnya bagaimana? Lalu upaya perusahaan sebagai mitra usaha dari petani karet, bagaimana untuk mendorong produktivitasnya itu meningkat? Okay. Mungkin kalau yang tadi produktivitas kan udah dibahas ya, akar masalah dari produktivitas terutama di Indonesia, tapi di mana-mana ini lebih ke global. Mungkin kalau dari apa yang kita lakukan, jadi di RLU ini kita sudah melakukan juga yang kita lakukan training. Jadi misalnya kalau sudah punya karet, sudah punya masyarakat sudah punya tanaman karet, kita juga kerjasama misalnya dengan KTH atau kelompok tani hutan, kita memberikan capacity building. Jadi lebih ke training, lebih ke training untuk cara sadap. Karena tanamannya udah jadi nih. Jadi ini lebih proses ke cara sadap. Jadi dengan misalnya cairan yang dipakai untuk mengumpulkan getah karet biar bersih, terus cara memastikan bahwa karetnya itu kualitasnya bagus biar waktu dijual ke pasar pun atau karena kita belum ada kita nggak ada pabrik di sana. Jadi kita hanya membantu untuk cara-cara ini agar waktu mereka jual ke pabrik harganya juga lebih bagus. Nah, selain itu kita juga di RLU sudah mulai melakukan kemitraan kehutanan dengan beberapa kelompok tani untuk selain membangun pertanian terpadu, kita juga langsung membeli karet mereka. Jadi walaupun kita nggak punya kebun, karena kita bisa membeli, mereka itu mungkin rantai pasoknya itu dari petani langsung ke karena kita nggak ngambil profit kan, jadi kita langsung ke pembeli gitu. Nah, di saat itu juga kita bisa melakukan training. Nah, itu proses-proses yang seperti ini juga sangat membantu, karena kalau kita lihat di Indonesia itu rantai pasok dari petani ke pabrik itu masih sangat jauh. Jadi masih banyak tengkulak-tengkulak di tengahnya lah. Itu mempengaruhi nilai yang mereka dapatkan. Tentu. Memotong rantai lebih singkat ya Mbak Mei ya.
Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Bang Hazam. Nah, ini alumni bekal nih Mbak Mei. Oke. Berbicara kolaborasi, kemampuan berkomunikasi dan berkomitmen menjadi kendala. Pertanyaannya, bagaimana komunikasi menuju komitmen itu dibangun bersama masyarakat? Oh, ini tadi yang pertama ya. Tapi bolehlah, Iya, mungkin boleh Mbak boleh Mei diulang lagi. ganti. Mungkin ditambahin aja kali ya. Jadi yang pasti kita Heeh. pertama harus mendengar ya, melakukan sensing, which yang Nah, ini sebenarnya penting ini. mudah mudah dikatakan tapi susah dilakukan karena Paling susah. kalau misalnya kita datang ke suatu komunitas atau kita Mm-mm. dihadapi suatu masalah, kita biasanya sudah Mhm. mikirkan solusi kan. Nah, tapi Mhm. memang proses kemitraan itu butuh proses dialog yang lebih Ya. mendengar dan juga salah satu yang tadi kita sebutkan kalau buat beberapa komunitas seperti orang rimba Mhm. atau suku anak dalam ini kita butuh fasilitator yang bisa untuk bersama-sama seperti menjadi penerjemah dan memfasilitasi diskusi antara perusahaan dan komunitas gitu. Jadi agar suatu kesepakatan yang nantinya terjadi itu sama-sama dimengerti dua pihak dan juga sama-sama didasari dengan visi maupun kenyataan yang ada sekarang. Hmm. Ya, 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 pentingnya sekali komunikasi dan juga fasilitator yang bisa membaca masing-masing kebutuhan dan visi masing-masing ya, dan kemudian mempertemukan. Jadi memang mendengar ini penting sekali Bang Hasan. Ya mendengar ya, Ya, sensing, listening. listening, deep listening, listening level 4 ya, kita mesti latihan terus memang betul Mbak. Kalau itu belajarnya dari Oke, UID, jangan dari saya. iya, ini memang UID terus-terusan mendorong kita untuk tetap berlatih listening ini Mbak Mei. Karena memang penting sekali tadi yang disampaikan Mbak Mei. Apalagi ketika ketemu dengan kelompok masyarakat yang berbahasanya kan berbeda ya, budayanya berbeda. Jadi lebih lebih lagi kita perlu ini. Oke. Dan juga mungkin apa Mhm. selain itu mereka juga dari background yang berbeda kan, karena yang pasti kan kalau Betul. organisasi apapun itu baik itu perusahaan maupun organisasi lain pasti kan mereka punya objektif gitu ya, tapi masyarakat Mhm. juga punya keinginan pastinya. Jadi ya Mhm. bagaimana cara bersama-sama membangun kemitraan yang disetujui gitu ya, karena kalau Mhm. udah mulai proses ini ya kita harus bisa saling mendengar lah. Oke. Dalam melakukan kegiatan ini Mbak Mei, ada nggak sih dari mungkin dari pengalaman di Ideas dan barangkali network di Ideas yang juga terlibat, yang juga memberikan inspirasi untuk lebih efektif atau ada nggak keterlibatan atau inspirasi itu dari pengalaman Ideas nih? Karena saya udah hampir 10 tahun sama teman-teman Ideas, jadi kayaknya Mudah-mudahan nggak lupa, udah tapi kayaknya nggak blurry. lupa nih. Udah itu pasti Udah itu ambil. udah pasti udah embedded. Jadi kita ada beberapa teman-teman yang pasti ya di network juga yang Mhm. apa membantu apakah itu inspirasi ataupun Mhm. solusi-solusi. Nah di sebenarnya yang menarik itu HTI itu kan hutan tanaman industri ini kan di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Lingkungan Kehutanan. hidup. Mhm. Nah, kita tahu juga sekarang ada beberapa alumni UID, apa program UID yang juga mereka mengembangkan proses ini yang namanya proses kemitraan yang ada sekarang Ya. ada di Direktorat Jenderal sendiri gitu kan. Nah, Mhm. itu dan juga misalnya dari teman-teman dari konservasi sumber daya alam dan energi itu juga Mhm. sesuatu sumber daya alam dan ekosistem itu juga mereka Mhm. adalah salah satu inspirasi juga dan teman-teman beliau-beliau ini yang juga membangun konsep-konsep ini di dalam kementerian gitu yang benar-benar bisa Ya. membantu juga Mhm. perusahaan-perusahaan di bidang ini untuk melihat bukan hanya tanaman industrinya itu, tapi Ya. Ya. sustainable forestry atau apa produksi hutan lestarinya itu dengan konsep-konsep Mhm. bukan hanya yang tadi tanaman industri dengan best agriculture Mhm. practice, tapi juga yang Mhm. konservasinya dan juga dari segi kemitraan dengan masyarakat gitu. Mhm. 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 Jadi memang penting sekali nih para alumni saling berjejaring ya, Mbak Mei.
Iya, iya. Semakin banyak belajar kita. Heeh. Iya, mungkin ini juga jadi invitation untuk apa namanya, bagaimana mengkolaborasikan platform atau kegiatan yang sudah dilakukan oleh Mbak Mei dalam inisiasi Collab for Health ini, bagaimana kita bisa Ya. lebih ke depannya lebih memberi dampak yang lebih luas dan mungkin bisa menarik lagi apa pihak-pihak lain untuk bisa mensupport dan bergabung, gitu ya Mbak. Ya, ya. Dan juga kita juga welcome banget untuk ada diskusi ataupun kalau mau invite ke sana nggak bisa karena lagi COVID sekarang. Ya, Tapi ya. tapi memang program ini juga sudah banyak dapat rekognisi dari pemerintah desa, pemerintah daerah, dan juga pemerintah regional, dan baik juga di Jakarta sendiri. Karena ini proses, lebih ke dari prosesnya dan juga yang tadi ya lebih ke pendampingan untuk ketahanan pangan juga menjadi isu penting lah di kedepannya. Iya, betul. Sekarang memang lagi banyak sekali menjadi concern bersama itu ketahanan pangan untuk masyarakat di Iya, desa kalau dan dulu kan kita take it for granted bisa beli kan ke pasar betul. atau ke supermarket. Sekarang mesti menyediakan sendiri. Iya, Dan sekarang menjadi harus hobi juga nih Mbak, di dicek-cek. kota juga sekarang begitu kita, hobi Iya. berkebun. Ah, ini ada pertanyaan dari Shobi nih, Mbak Mei. Oh, halo Shopee. Shobi, kapasitas-kapasitas apa saja yang selama ini luput dan perlu kita bangun di masyarakat supaya resilience itu bisa tumbuh secara organik dalam masyarakat yang kita dampingi. Wah, Wah. apa nih yang masih luput, Mbak? Mungkin dari pengalamannya Mbak Mei menemukan itu kapasitas apa yang kita belum pikirkan atau mungkin kita kelewat nih kemarin-kemarin, Mbak. Iya. Mungkin yang pasti kita eh, kapasitas itu atau misalnya setiap orang atau setiap komunitas atau setiap organisasi pasti ada strength and weakness ya, kekuatan dan juga kelemahan. Mungkin dengan proses mendengar dan juga mencari solusi itu di mana kita bisa menjembatani antara gap kapasitas itu sendiri gitu. Karena kalau misalnya dalam konteks ini kapasitas ada beberapa kapasitas sistemis, ada beberapa isu sistemis yang menyebabkan misalnya kapasitas ada ada gap di kapasitas tersebut. Misalnya yang tadi saya sebutkan kapasitas cara bercocok tanam yang baik, cara kapasitas untuk melihat produktivitas itu sebagai sesuatu aset yang bisa menambahkan nilai ya, bukan hanya nilai kepada tanah itu sendiri, tapi juga kepada nilai ekonomi gitu. Jadi kalau dari segi kapasitas ini memang lebih banyak, kalau teknis gampang. Kalau teknis itu tinggal, kalau misalnya kita isunya itu tinggal bawa expert, kita training semuanya jadi, itu semua orang bisa lakukan itu. Dan tapi ada beberapa kapasitas seperti kapasitas untuk mendengar atau kapasitas untuk bekerja sama dan mencari solusi jika terjadi masalah. Karena kan nanam ini kan pasti selalu ada isu, apakah itu musim ini misalnya terlalu banyak hujan, besoknya lebih kering dan sebagainya, itu kan apa kondisinya nggak mungkin selalu stabil. Jadi apa bisa mendapatkan kapasitas di mana kita selalu dalam keinginan untuk mencari solusi. I think itu mungkin yang paling penting lah ya. Oke, itu jadi masukan tuh. Karena mendengar penting, kemudian berkolaborasi penting, dan tadi mencari solusi ketika yang ini gagal, kemudian apa yang berikutnya gitu ya Mbak Mei ya. Jadi Nggak selalu boleh cepat ini. Kalau menyerah. kalau cepat menyerah susah, apalagi kayak kita nanam karet 7 tahun, jadi nunggunya Iya, lama. Harus sabar ya. wow. Pantang menyerah itu Mbak. Mesti menunggu dan tetap produktif di antara menunggu. Betul, betul. Oke, Mbak Mei, ini sebenarnya pengen banget ngobrol lebih lama lagi karena menarik sekali. Topiknya menarik banget, apalagi ini melibatkan masyarakat yang teman-teman yang atau sahabat-sahabat atau saudara-saudara di pedalaman, di dalam hutan, kemudian di pedesaan, kita ingin mendengar lebih lama lagi. Tapi waktunya kelihatannya nggak mungkin kan nih Mbak. Jadi untuk mengakhiri bincang-bincangnya ini mungkin ada
key message yang mau Mbak Mei sampaikan sebagai penutup dari obrolan kita siang ini? Silakan Mbak. Kalau key message mungkin karena ini UID live, jadi apa harus ini ya, open mind, open heart, open will. Yang pasti jika kita harus berani untuk mencoba, yang pasti harus berani untuk mencoba. Dan sebenarnya ini isu global ya, dengan adanya isu climate change ataupun ini COVID dan COVID-19 yang kita nggak pernah hadapi sebelumnya. Resikonya itu adalah di mana kita takut untuk melakukan suatu action, atau the risk in inaction is bigger than the risk in action gitu. Kalau kita mau mencoba sesuatu, selalu pasti ada resiko, nggak mungkin semuanya perfect, tapi kita harus mau untuk maju bersama-sama, karena ya ini saatnya untuk kita sama-sama mencari solusi untuk pengembangan Indonesia yang lebih baik. Dimanapun kita berada. Benar, itu yang paling penting. Building trust for better future, Indonesian future. Terima kasih banyak Mbak Mei buat waktunya ngobrol-ngobrolnya siang ini. Thank you banget. Thanks everyone. Selamat beraktivitas lagi ya. Ya. Selamat sibuk lagi. Jangan khawatir sendirian, nggak apa-apa. Tetap. Teman-teman, udah bawa bekal. Kita masih. Kenapa? Udah bawa bekal. Ya, teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak tadi atas atensinya dan juga pertanyaannya dan komennya. Dan nanti sore kita masih ada lagi bincang-bincang dengan alumni program UID lainnya, yaitu Mbak Nur Saudah Al-Arifah. Nanti sore jam 4 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan ngobrol tentang the spirit of gotong royong di Jawa Tengah. Jadi kembali lagi, join lagi, dan diskusi lagi. Terima kasih buat teman-teman semua, terima kasih buat Mbak Mei, buat teman-teman yang ketinggalan tadi nggak dari awal, bisa lihat rekamannya di IGTV UID. Thank you Mbak, selamat siang. Bye.